Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan Pi Network step by step Pi Network pada hari ini. Pasca informasi resmi roadmap versi yang pertama, kemudian beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas tentang informasi resmi dari core team. Dan disitu sangat jelas sekali tentang tanggal open mainnet. Rekan-rekan yang belum menyimak silahkan saja disimak dalam konten yang sebelumnya. Dan di sini admin akan kembali lagi step by step membahas tentang project Pi Network. Dalam layar rekan-rekan sudah terlihat you can only keep one. Nah, di sini cukup mantap sekali Pi Network menuju ke fase berikutnya atau open mainnet. Apakah rekan-rekan sudah KYC atau belum? Nah, di sini bagi yang sudah melewati KYC, admin ucapkan selamat terutama yang sudah memiliki saldo available balance. Admin membuka daripada Twitter Pibreds, karena di sini Pibreds juga bisa dikatakan cukup menarik sekali dalam memberikan semacam analisa demi analisa terkait proyek Pi Network. Tahun 2024, di sini pelopor ingin menjadi kenyataan di bawah ini. Apakah di sini untuk harga satu koin Pi itu realistis dengan harga $314 atau bahkan di sini jauh dari harga GCV? Dan apakah di sini open mainnet itu akan terjadi di kisaran rentang 14 Maret sampai dengan Juni 2024. Nah, ini adalah semacam open mainnet yang cukup realistis. Kemudian di sini juga harus lolos KYC dan memiliki kurang lebih 100.000 Pi. Nah, di sini rekan-rekan sudah berhasil mengumpulkan berapa ribu koin Pi Nah, di situ tinggal disimpan saja untuk kode operasinya. Semoga bisa realistis open mainnet walaupun dengan harga $314. Di sini banyak faktor yang jelas menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa di atas kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian di sini pilar utama Pi Network mencangkup 2 gelar PhD Stanford dan 1 dari MBA Stanford. Keduanya berkontribusi pada pengembangan komunitas blockchain Stanford, yaitu Dr. Nicholas dan Cheng Di Yovan. Hal ini juga berpotensi menjadi sesuatu yang sangat signifikan dan juga signifikan secara historis karena hal ini terwujud dalam komunitas saat ini, yaitu pengguna dan juga partisipasi mereka secara umum Pi ditambang menggunakan bukti konsensus, yang berarti ponsel Anda berbicara dengan sekelompok node. Nah, sekali lagi di sini admin mengutarakan daripada analisa demi analisa yang disampaikan oleh Pibreds, yang mana intinya di sini sebentar lagi untuk satu koin Pi itu bisa dikatakan untuk harganya itu di rate antara $314 dan open mainnet itu bisa dikatakan lebih realistisnya itu 14 Maret 2024 kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada berbagai macam alasan demi alasan. Pi Network ditambang dengan bukti konsensus yang ponsel Anda berbicara dengan kelompok node dan node tersebut secara kolektif memutuskan apa solusi untuk blok berikutnya. Berbeda dengan Bitcoin yang jawabannya sudah ditentukan sebelumnya dan siapapun yang mendapatkannya lebih dahulu menerima hadiahnya. Jadi ini sedikit perbedaan cara mining Pi Network dan juga Bitcoin. Nah, di sini untuk para pionir sekarang juga harus menambang dan juga menahan koin Pi secepat mungkin. Kemudian juga disebutkan metode paling efektif adalah mengunduh aplikasi Pi Network jangan mengunduh Pibreds. Nah, di sini sekali lagi kita harus menambang melalui aplikasi yang resmi yaitu Pi Network. Nah, di sini juga ada semacam pemaparan singkat daripada Pibreds, you can only keep one. Nah, di sini satu Pi $314, kemudian juga akan terjadi open mainnet, KYC massal dan akan memiliki sekitar 100.000 koin Pi. Saya rasa di sini untuk 100.000 koin Pi sangat mustahil terutama bagi rekan-rekan yang bermain solo. Dan di sini admin pribadi itu koinnya tidak sampai segini rekan-rekan, jadi bisa dikatakan cukup sedikit Tentu saja di sini banyak sekali menimbulkan reaksi demi reaksi dari kalangan komunitas pionir global tentang open mainnet dan juga harganya yang tidak sesuai dengan GCV. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing silahkan tulis dalam kolom komentar Nah, ini bebas berkaitan dengan project Pi Network. Ini cukup ramai sekali dalam postingan Pibreds yang mana dikomentari oleh banyak pionir dari berbagai mancanegara. Kemudian ini 1 jam yang lalu Pibreds juga memberikan informasi berikutnya Ini cukup menarik sekali kalau kita bahas. Nah, di sini jaringan Pi akan membuka open mainnet pada 2024 5 tahun ke depan ataupun tidak akan pernah open mainnet. Rekan-rekan bisa ditulis saja pendapatnya. Apakah benar-benar realistis Pi Network itu open mainnet 2024
atau masih dalam jangkauan 5 tahun ke depan ya, atau bahkan P-Network itu tidak bisa open mainnet sama sekali. Dan yang paling realistis adalah yang terdekat itu 2024 ya, karena untuk daripada Core Team sudah membocorkan tanggal open mainnet, itu sudah dibocorkan oleh Core Team ya mengenai informasi open mainnet, yaitu lebih dari 2024. Kemudian di sini mainnet jaringan Pi akan membentuk jaringan independen blockchain, menyediakan fitur utilitas ekosistem komprehensif cryptocurrency. Penggunaan akan dapat melakukan perdagangan, penyimpanan, dan penggunaan koin Pi. Hasilnya di sini mainnet P-Network akan memberikan peluang baru bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto dan juga membangun komunitas ekonomi digital yang berkembang. Hal ini juga menjadi alasan mengapa potensi mata uang Pi akan meningkat ketika jaringan Pi diluncurkan. Jadi ada semacam potensi P-Network itu akan bull run atau harganya akan tinggi ya. Kemudian sini planner sekarang harus menambang dan juga hold koin Pi ya. Sekali lagi di sini untuk Bybit juga memberikan semacam motivasi bagi kalangan pionir semuanya di seluruh dunia. Nah, kemudian saya kembali beralih ke informasi berikutnya. Kali ini membuka daripada postingan Pi Exchange. Nah, di sini kakak juga bisa melihat ya, ini sudah pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu melalui informasi resmi daripada pihak Core Team tentang spesifik keputusan untuk tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk open mainnet memang disengaja, sehingga fokusnya adalah pada penyampaian dan juga pembangunan ekosistem yang berkualitas tinggi dan teruji secara menyeluruh sambil tetap memperhatikan lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Jadi intinya di sini untuk tanggal resmi open mainnet sekali lagi masih misteri ya, dan Core Team sendiri juga tidak menetapkan tanggal resmi open mainnet. Dan juga di sini Core Team hanya menyampaikan pencapaian dan juga melakukan semacam laporan ya rekan-rekan terkait dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal apa saja yang sedang dilakukan oleh Core Team mengenai fitur-fitur menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Karena di sini memang disengaja oleh pihak Core Team, mengingat di sini untuk daripada faktor eksternal memang sangat berpengaruh, seperti ketidakpastian ekonomi secara global ya, rekan-rekan juga bisa melihat untuk kondisi market saat ini dan lain sebagainya. Ini adalah informasi resmi daripada pihak Core Team yang disampaikan ulang oleh Pi Exchange ya. Jadi di sini lingkungan eksternal itu memang sangat mempengaruhi ya daripada P-Network untuk melangsungkan fase open mainnet atau listing. Jadi marketnya itu bergantung daripada perilaku pasar dan juga bergantung daripada lingkungan eksternal ya, peristiwa yang terjadi di luar kendali Core Team. Nah, di sini terutama bergantung pada suatu jumlah besar faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Artinya open mainnet akan terbuka kapan saja jika ekosistem dan semuanya itu berjalan dengan lancar ya. Kita tinggal nantikan saja untuk informasi demi informasi step by step yang disampaikan oleh Core Team ya, terutama itu adalah informasi yang resmi. Nah, di sini juga ada informasi berikutnya, disebutkan komunitas akan menjadi pusatnya. Core Team menyerukan pionir untuk mengembangkan ekosistem internal ya, seperti toko, titik pembayaran, konsensus komoditas. Nah, ini cukup menarik sekali kalau kita bahas. Intinya di sini Core Team belum menetapkan tanggal resmi untuk open mainnet. Kemudian saya ingin mencoba membahas sedikit lagi ya berkaitan dengan perkembangan P-Network. Di sini juga ada P-Network Block Explorer yang memungkinkan para pengguna awal bisa menjelajahi rantai blok Pi mainnet dan juga testnet dengan batasan seperti melihat riwayat transaksi. Nah, kemudian untuk Block Explorer juga bisa digunakan untuk mencari dan meneliti akun pembayaran sebelumnya dan juga melihat status transaksi yang terjadi di Pi blockchain. Hal ini memungkinkan para pionir untuk bisa mengidentifikasi setiap informasi transaksi seperti alamat pengirim, penerima, jumlah, biaya, dan lain sebagainya ya, yaitu ada semacam Block Explorer. Kalau rekan-rekan lihat atau rekan-rekan amati ya, ini sama halnya dengan BSC Scan, Etherscan, dan lain sebagainya, yaitu adalah Explorer. Block Explorer adalah alat penting untuk memungkinkan siapa saja yang memiliki alat web biasa untuk bisa melihat blockchain dan juga dapat menerapkan transparansi dan juga terdesentral teknologi blockchain. Nah, ini cukup menarik sekali, dan untuk sejarahnya sendiri dirilis 13 Oktober 2021 ya, dengan rantai blok testnet yang dapat menemukan informasi melalui Block Explorer. Kemudian untuk rantai mainnet ditambahkan ke Block Explorer pada 2022 setelah peluncuran mainnet yang menyertai, yaitu masih dalam enclosed mainnet. Jadi di sini untuk Block Explorer P-Network itu ada dua ya rekan-rekan. Artinya di sini yang pertama itu versi testnet dan
tahun 2022 ini juga sudah ditambahkan versi mainnet, merilis bagian statistik jaringan Sumarnet dari umpan jaringan dalam segera dirilis di awal. Ini adalah semacam perkembangan Pindet Box ya, step by step menuju ke fase berikutnya, dan semoga saja proyeknya itu benar-benar lancar ya, dan untuk kematangan aplikasi ekologi segera mateng dan segera Core Team mengumumkan tanggal resmi open mainnet. Sekian, terima kasih.